Kebetulan kami di sini kan punya kelas unggulan. Oke, apa Jadi itu Prof? jadi kelas unggulan itu kelas yang memang lebih menggunakan bahasa bilingual ya, tapi sebenarnya Oke, lebih banyak bilingual. bahasa Inggris karena kami ini kan prodi paling bungsu sementara saat ini. Prodi paling bungsu sehingga dosennya juga masih muda-muda. Di Ya BRI. kenapa kok Oke. MIPA itu dipilih ya pada umumnya ya, MIPA termasuk IPA itu, sains itu karena kemampuan analisisnya. KC Radio, your easy listening station. Hai KC people, apa kabar? Kali ini kita masih di FMIPA, Kampus Konservasi. Masih di UNESA nih ya, dan kita di Outdoor Activity. Kali ini bincang UNESA bersama dengan Kaprodi S1 Pendidikan Sains, Bapak Profesor Dr. Erman MPD. Saya pengen tahu apa saja sih yang dipelajari di S1 Pendidikan Sains. Langsung saja kita ngobrol dengan Prof. Erman. Halo Prof, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik. Kabar baik ya? Iya. Baik Prof, saya tuh penasaran, saya mewakili teman-teman di luar sana yang pengen tahu di pendidikan sains ini apa saja sih Prof yang dipelajari? Di pendidikan sains itu memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan prodi-prodi yang lain. Di Fakultas MIPA, yang pertama, prodi pendidikan sains itu mempelajari IPA secara utuh. IPA secara utuh. Kayak Karena gimana nih Prof? di sana juga mempelajari fisika, Mm-mm. mempelajari kimia, Oke. juga mempelajari biologi. Dan yang lebih penting lagi adalah integrated-nya. Integrated artinya gabungan dari fisika, kimia, biologi itu. Dan ini Itu yang menjadi keunikan, terpadu. keunggulan ya dibandingkan prodi-prodi yang lain. Betul. Oke. Kemudian kalau misalnya teman-teman SMA nih Prof, pengen masuk di S1 Pendidikan Sains, apa sih yang mereka persiapkan Prof? Yang pertama harus senang IPA. Harus secara senang IPA? utuh. Senang fisika, Senang fisika? senang kimia, senang biologi. Jangan sampai fobi terhadap biologi, tapi hanya senang fisika. Oh, tapi matematika tidak masuk di sini ya Prof? Masuk semua. Oh, masuk juga? Matematika itu sudah Oke. pasti. Kalau sudah senang IPA pasti senang matematika biasanya. Karena berkaitan Jadi, dengan angka ini ya Betul, Prof ya? berkaitan dengan angka. Karena matematika itu bahasanya IPA sebetulnya. Bahasanya IPA. Ya, hanya ada karakteristik antara seperti biologi itu kan lebih banyak tidak banyak matematiknya, tapi fisika itu banyak matematiknya. Oke. Sehingga ketika ada mahasiswa IPA itu hanya senang katakanlah membaca teks, tidak banyak berhitung, Oke. maka pasti akan senang biologi. Tapi kalau yang IPA ya senang teksnya, ya senang berhitung. Oke, jadi kalau komposisi mereka berkuliah ini banyak teorinya atau prakteknya nih Prof? Seimbang. Seimbang. Jadi antara karena ketika praktek pun juga itu juga untuk mengembangkan teori. Demikian pula teori. ketika belajar teori pada prinsipnya juga adalah nantinya akan menstimulasi kegiatan-kegiatan praktikum, kegiatan-kegiatan eksperimen lah Oke. di laboratorium. Oke, kalau praktikum sementara ini kita di pandemi nih Prof. Perkuliahan di S1 Pendidikan Sains bagaimana Prof? Oh, praktikumnya sementara ini kan praktikum IPA itu tidak selalu di lab. Oh, tidak selalu di Itu lab. agak lebih akomodatif dibandingin dengan yang lain ya. Kenapa? Karena IPA itu fenomena alam sebenarnya yang bisa dijumpai dimanapun kita berada, Oke. sehingga bisa melakukan kegiatan-kegiatan praktikum yang berbasis observasi. Tentu saja kalau praktikum yang melibatkan alat-alat memang agak susah karena katakanlah di lingkungan di mana siswa berada saat ini kan tidak memiliki alat seperti yang ada di laboratorium. Maka kemudian kegiatannya adalah mereka melakukan observasi-observasi seperti misalnya interaksi antara makhluk hidup. Oke. Kan tinggal mengamati apa yang ada di sekitarnya. Oke. Makhluk hidup yang sedang berinteraksi apa saja, itu bisa kemudian dibuat menjadi suatu hasil penyelidikan, studi observasi, lalu kemudian bisa menghasilkan laporan. Tapi memang tidak semua bisa jalan. Nah, ketika ya hal-hal yang sifatnya ada di lab sini, maka biasanya disimulasikan. Simulasikan karena ada nanti mahasiswa yang sekitar Surabaya Raya itu bisa katakanlah gabung di lab ya secara terbatas dengan jumlah yang terbatas juga. Mereka melakukan kegiatan praktikum lalu kemudian disertai dengan video ya, di video lalu kemudian video itu diteruskan kepada semua mahasiswa supaya mereka paling tidak mengetahui kegiatan-kegiatan laboratorium yang difasilitasi di prodi S1 Pendidikan Sains. Oke. Berarti ini melanjutkan lagi Prof. Berkaitan dengan sarprasnya ini, fasilitasnya. Jadi
termasuk mereka ini berkuliah di gedung apa. Kemudian yang pasti di kampus Ketintang ya Prof ya. Betul. Nah, Karena kan UNESA ada 2 kampus nih, kampus Iya. utama di Lidah Wetan dan kampus Ketintang. betul. Mhm. Nah, gedungnya semua ada di Ketintang, di kampus FMIPA, yaitu praktisnya adalah ini di gedung C12 ya. FMIPA kampus UNESA Ketintang. Dan sini juga cukup lengkap. Kami punya satu gedung sendiri C12 itu lantai 1 sampai lantai 3. Itu sudah cukup lengkap semua fasilitasnya, ruang kelasnya kah. Lalu kemudian kami laboratorium kami itu cukup lengkap. Apa saja Prof? Kebetulan ada 3 ruang yang kami Oke. punya itu, yaitu laboratorium berbasis fisika, laboratorium berbasis kimia, Yep. laboratorium berbasis biologi. Dan artinya berbasis itu bukan berarti itu laboratorium biologi, bukan berarti itu laboratorium fisika, bukan berarti laboratorium kimia. Tapi yang berbasis itu artinya yang berkaitan, yang terkait. Karena seperti misalnya praktikum kimia kan melibatkan bahan-bahan basah, pembuangan zat. Maka Oke. kemudian itu fasilitasnya harus lebih lengkap dengan bagaimana pembuangan limbah hasil praktikum. Oke. Sementara fisika kan cenderung alat-alat instrumen yang kering ya, dengan alat-alat elektronik, pengukuran seperti mikroskop dan sebagainya, atau bahkan mungkin alat-alat yang berkaitan dengan optik. Nah itu kan tidak berkaitan dengan bahan-bahan basah. Sehingga ada 3 ruang tadi, base. Tapi semua yang dipelajari sebenarnya adalah berkaitan dengan ya IPA terpadu. Jadi tidak lagi memikirkan istilahnya praktikum fisika, meskipun di sini ada praktikum dasar, yaitu praktikum fisika dasar, praktikum kimia dasar, praktikum biologi dasar, tapi syaratnya adalah integratednya, keterpaduannya IPA Oke. tadi secara utuh. Jadi berkuliah di S1 Pendidikan Sains ini jangan khawatir untuk KC People, buat teman-teman yang ada di luar sana, karena semua bisa dipakai. Betul. Fasilitasnya bisa Betul. dirasakan. Dan gitu lebih ya. akomodatif. Dan lebih akomodatif. Iya. Bisa diakses gitu Bisa ya. diakses. Dan bagaimana dengan penerapan MBKM di prodi S1 Pendidikan Sains ini, Prof? Penerapan MBKM di sini ada banyak bentuk. Yang pertama itu adalah pertukaran pelajar ya. Oke. Pertukaran pelajar. Jadi kami itu kebetulan sesama prodi pendidikan IPA di Indonesia itu saling ada pertukaran pelajar. Oke. Bahkan bukan cuma di Indonesia, tapi juga ada beberapa mahasiswa kami juga mengambil kredit transfer ya, transfer kredit ke Malaysia, bahkan ke Filipina, Oh, bahkan ke ada yang ke Thailand mungkin. Dan saat ini juga kami juga sudah sedang membangun komunikasi dengan India gitu ya, wow. untuk komunikasi berkaitan dengan kredit transfer ini. Artinya di luar negeri ini sudah ada persamaan kurikulum yang bisa didapatkan oleh teman-teman mahasiswa. Betul. Artinya ada bentuk-bentuk riset yang dilakukan ya, Prof ya. Betul. Yang bisa diadaptasi. Kalau Ya. teman-teman di S1 Pendidikan Sains FMIPA UNESA ini kalau mau transfer di situ bisa karena terintegrasi beberapa Betul. mata kuliahnya gitu ya. Jadi mengambil mata kuliah yang memang di sana dipelajari, yang di sini juga dipelajari. Dipelajari. Jadi memiliki tingkat persentase konten yang hampir katakanlah 75% gitu ya. Masih 75%, linear lah ya, Prof ya. Linear ya. MBKM berarti di semester berapa ya, Prof ya? Kalau di FMIPA? MBKM itu kemarin kalau pertukaran S1, pelajar yang jelas untuk dasar tidak kami ikutkan karena masih memberikan penguatan ya dasar keIPA-annya. Tapi setelah semester 3, semester 4 itu sudah bisa pertukaran pelajar, pertukaran mahasiswa. Sedangkan untuk yang sifatnya yang dikelola oleh Kemdikbud kan ada juga MBKM seperti KM ya, kampus mengajar. Kampus mengajar? Itu semester 5, semester 6, bahkan ada yang semester 4 ya yang bisa aktif di situ. Karena ada seleksi juga di situ yang harus dia ikuti. Nah, selain itu juga kami kebetulan kemarin itu ada praktek Apa itu, Prof? Sebagai pengelola lab, Pengelola lab. laboratorium. Oke. Dari sekolah-sekolah, tidak hanya di sekolah-sekolah nasional, tapi juga di sekolah-sekolah internasional yang di dalam negeri. Yang di dalam Jadi negeri. SMP yang memang international school ya, Oke. sehingga mereka banyak aktif sebagai pengelola lab di situ. Bahkan juga ada yang mengajar situ. Kebetulan kami kemarin itu dapat sebagai Center of Excellence. Wow. Jadi Center of Excellence tentang prodi pendidikan IPA di Indonesia. Wow. Jadi itu Jadi menjadi kiblat, menjadi Betul. percontohan, menjadi Betul. teladan gitu ya, Betul. Prof ya. Oke, ini Iya. juga termasuk salah satu keunggulan nih yang dipunya oleh S1 Betul. Pendidikan Sains. Wow. Betul sekali. Jadi boleh sombong nih KC People. Jadi jangan khawatir buat teman-teman yang masih ragu-ragu, kira-kira mau kemana ya. Nah,
di awal Prof Erman sudah memberikan informasinya gitu ya. Kemudian Prof, ini kan berkaitan dengan masih berlanjut tentang mitra kerja sekarang Prof. Ini untuk mitra kerja untuk di S1 Pendidikan Sains ini selain di instansi itu di mana saja Prof? Atau mungkin lebih luas lagi Mitra kerjasama kami, kolaborasinya? mitra kerjasama kami cukup luas, cukup banyak. Tidak hanya dunia sekolah, juga kampus ya, perguruan tinggi. Perguruan tinggi. Bahkan bukan cuma di prodi IPA tapi juga di prodi kimia di luar negeri seperti di India, juga tadi kemudian di Terapan ya di Malaysia, lalu kemudian bahkan yang pertanian ya, karena IPA itu sebetulnya ada hadir semua bidang ya. Waduh. Seperti apa aja, Prof? di ilmu lingkungan, Oke. pertanian, Wow. kelautan, itu semua ada IPA di sana. Dipelajarin. Ya, jadi Oke. ada hal-hal yang memang yang berkaitan dengan IPA sehingga bisa komunikasi, bisa berbicara atau bisa belajar bersama di situ. Lalu kemudian itu dari perguruan tinggi, jadi tidak hanya di dalam negeri juga luar negeri. Lalu kemudian ada sekolah. Nah itu tadi sekolah itu saat ini terus terang aja masih di dalam negeri, terutama tapi tidak hanya sekolah nasional, tapi juga sekolah-sekolah internasional, Oke. baik swasta maupun negeri. Ya, kebetulan kemarin itu mereka praktek mengajar tidak hanya difasilitasi oleh UNESA, tapi juga ada yang bergerak tadi karena COE tadi, mereka Center of Excellence itu mereka dikelola langsung untuk melakukan aktivitas melalui kegiatan-kegiatan di prodi. Jadi di sekolah-sekolah internasional maupun sekolah-sekolah Oke. nasional. Jadi artinya apa? Kebetulan kami di sini kan punya kelas unggulan. Oke. Apa itu Prof? Jadi kelas unggulan itu kelas yang memang lebih menggunakan bahasa bilingual ya, tapi sebenarnya lebih banyak bahasa Inggris. Jadi pembelajarannya menggunakan bahasa Inggris. Bahkan karya-karya akhirnya skripsinya itu bahasa Inggris satu kelas, sebenarnya satu English kelas. ya. In Wow, English. luar biasa Nah, ini. tapi kalau masih sambil itu juga kadang-kala pakai bahasa Indonesia hanya untuk mempertegas, kadang-kala yang memperjelas. Tuh. Dan yang pasti Prof, ini melanjutkan lagi Prof. Tadi kan penerapan MBKM, kemudian mitra kerjanya. Nah, lulusannya ini mereka banyak terserap di mana ya Prof? Oh, iya. Selain mitra kerja kami, selain sekolah tadi, Ya, juga ada DUDI, dunia usaha dan industri. dunia usaha dan Ya, industri. Kebetulan yang ada UD bakso, terus terakhir itu kemudian itu yang dunia yang berkaitan dengan pertanian ya, industri pertanian yang seperti apa namanya yang hidroponik ya, itu ya kami coba komunikasi kerjasama untuk apa? Untuk memfasilitasi ketika mahasiswa bisa berwirausaha. Iya. Jadi tidak hanya kemudian nanti menjadi guru. Nah alumni tadi kan berkaitan mau jadi guru apa mau jadi Oke, betul. apa? Nah selama ini kebanyakan memang mereka menjadi guru, tapi ada juga yang justru berwirausaha tadi sebagai pengusaha bakso. Nah sudah jadi alumni itu maka kemudian entrepreneur nih ya. ya entrepreneur. Kemudian ada juga yang usaha yang berkaitan dengan produk-produk lokal ya di Lamongan itu juga tidak jadi guru, artinya malah buka usaha. Oke. Jadi itu yang terjadi. Jadi alumni kami itu selain menjadi guru juga bisa berwirausaha. Tapi memang dominannya menjadi guru. Oke. Sesuai dengan jiwanya. Sekarang. Oke, tapi tidak menutup kemungkinan kalau kawan-kawan ini nantinya juga selain menjadi akademisi atau bagian dari Ya, akademisi, ya. mereka juga bisa jadi entrepreneur gitu ya. Betul. Juga bisa di dunia kerja yang lain, Betul. industri yang dunia lain. industri yang Oke. lain. Ada yang sudah di bank. Wow. Jadi di BRI itu Di ya BRI. kenapa kok Oke. MIPA itu dipilih pada umumnya ya, MIPA termasuk IPA itu sains itu karena kemampuan analisisnya. Kemampuan Kemampuan analisisnya. pemecahan Oke. masalahnya. Oke. Jadi emang kemampuan berpikirnya di IPA itu relatif lebih bagus ya, sehingga kemudian itu dibutuhkan untuk ya manajemen di keuangan, khususnya perbankan. Nah, itu yang banyak beberapa di antaranya menjadi itu menjadi Oke. apa wira swasta lah, apa Oke. karyawan swasta. Kemudian kalau prestasi bagaimana Prof di S1 Pendidikan Sains? Baik sivitasnya jadi dari dosen, tendik, alumnus ataupun dari mahasiswa itu sendiri. Proses pembelajarannya. Untuk prestasinya. Jadi Oh, mungkin prestasinya. ikut kompetisi atau menang untuk apa Prof? Biasanya proposal atau Betul. Kalau dari Timnas segi itu, ya. dosen sini karena kami ini kan prodi paling bungsu sementara saat ini. Prodi paling bungsu sehingga dosennya juga masih muda-muda.
Yang tua itu mungkin hanya saya dan beberapa itu yang kebetulan kami termasuk yang senior ya di sini. Tapi dari prestasi dosennya itu beberapa itu sudah banyak publikasi internasional di jurnal-jurnal bereputasi, tidak hanya sampai Q1 ya, bahkan top tiers itu ya. Itu bisa kami tembus ya. Meskipun memang perlu belajar banyak juga, tapi itu sudah banyak publikasi yang sudah kami hasilkan untuk di jurnal-jurnal internasional yang bereputasi ya. Bahkan dia penerbit seperti Wiley and Sons, kemudian Tyler, Springer, itu sudah kami banyak publikasi di situ. Memang terus terang aja belum semua ya, belum semua karena di sini masih banyak yang masih muda dosennya, sehingga ya kami tetap aja masih perlu banyak belajar. Jadi tapi intinya sudah cukup berprestasi dibanding itu. Itu menggambarkan bahwa secara internasional kami sudah eksis ya, eksis ya. Kalau bicara beasiswa Prof, di S1 Pendidikan Sains ada beasiswa enggak Prof? Kalau beasiswa sama seperti yang lain, antara lain ada bidik misi, kemudian PPA, prestasi akademik gitu ya, kemudian ada beasiswa lain yang kebetulan mahasiswa itu banyak mendapat beasiswa yang difasilitasi oleh pemerintah daerahnya. Ada syarat khususnya nggak Prof? Masing-masing. Atau bagaimana cara mendapatkannya? Syarat khususnya kalau bidik misi kan sejak awal masuk, sejak awal masuk itu sudah sesuai yang dengan kondisinya. KIP itu ya, Prof, KIP, lalu enggak lain lagi. KIP, lain lagi? Itu bidik misi. Jadi itu dilihat bagaimana kemampuan orang tuanya tapi punya prestasi. Oh iya, kemudian betul. PPA jadi itu mensupport gitu ya, Prof. Menjadi jembatan mereka yang pengen masuk di perguruan tinggi. Betul. Yang punya kemampuan tapi kesulitan ekonomi ya, orang tua. Lalu kemudian ada yang PPA memang yang punya prestasi itu juga ada beasiswanya. Lalu kemudian ada saya lihat banyak mahasiswa itu memang secara disupport oleh Pemdanya masing-masing mendapatkan beasiswa. Nah itu seleksinya otomatis tergantung pada pemberi dana beasiswa itu. Jadi dengan kriteria-kriteria sudah mereka buat. Oke Prof, kita sudah di penghujung obrolan nih Prof. Apa pesan, harapan ataupun closing statement yang akan Prof Herman sampaikan untuk kawan-kawan calon mahasiswa nih, siswa-siswi SMA sederajat? Yang pertama, datanglah ke Prodi Pendidikan Sains. Silakan daftar di sini. Informasi bisa didapatkan di website UNESA, fakultas maupun website Prodi Pendidikan IPA sendiri. Kenapa kok harus memilih Prodi Pendidikan Sains? Karena Prodi Pendidikan Sains itu satu, peluang kerjanya lebih besar. Peluang kerja lebih besar. Kenapa peluang kerjanya lebih besar? Karena jumlah SMP kalau mau jadi guru, kebetulan memang diarahkan untuk jadi guru SMP, itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan guru SMA. Bahkan ya di atas, hampir sama lah dengan PGSD. Lalu kemudian Prodi Pendidikan IPA itu saat ini masih banyak perguruan tinggi yang belum buka. Jadi peluang untuk lanjut S2 untuk kemudian menjadi dosen itu lebih besar. Sehingga sekarang ini swasta maupun negeri, perguruan tinggi swasta maupun perguruan tinggi negeri banyak berlomba-lomba membuka S1 Pendidikan Sains. Sehingga potensi untuk mendapatkan pekerjaan relatif lebih luas dibanding dengan yang lain. Dan kebetulan memang Prodi Pendidikan IPA UNESA itu, Sains UNESA itu adalah cenderung lebih lengkap dibandingkan dengan Prodi Pendidikan IPA yang lain di Indonesia. Baik dari segi jumlah dosen, kebetulan kami itu punya jumlah 21. Lalu kemudian sudah ada profesornya, sudah ada doktornya juga banyak. Lalu kemudian kami punya gedung sendiri, punya laboratorium yang cukup lengkap dibanding dengan Prodi Pendidikan yang lain. Sehingga menurut saya kalau ingin menjadi guru IPA, datanglah ke Prodi Pendidikan Sains Universitas Negeri Surabaya. Terima kasih. Terima kasih Prof Herman. Paket lengkap saya disampaikan oleh Prof Herman. Jadi buat kece people, buat kalian semuanya yang masih bingung kira-kira setelah ini mau kemana. Nah, S1 Pendidikan Sains FMIPA UNESA Kampus Konservasi ini siap menerima teman-teman semuanya. Jangan kaget lah ya kalau misalnya fasilitas kita udah lengkap dan mau kemana pun pasti jangan khawatir, nggak bakalan nganggur gitu ya, asalkan teman-teman tetap komit ya Prof untuk terus memberikan yang terbaik, prestasinya juga ditingkatkan. Akhirnya saya Tia Ezar pamit undur diri.
dari Bincang UNESA kali ini. Terima kasih nggih Prof sudah Terima kasih. berkenan untuk berbagi informasi untuk teman-teman. Dan pastikan buat Kece People mantapkan pilihan, siapkan untuk bisa masuk di perguruan tinggi terutama di UNESA dan di kampus konservasi yaitu FMIPA S1 Pendidikan Sains. Saya Tia Esir pamit. Terima kasih dan Kece Radio, your easy listening station. Sampai jumpa. Kece Radio.